Selamat pagi, kawan muda Indonesia. Selamat bertemu kembali dalam kanal Politik Itu Indah, satu kanal yang membahas konsepsi dan praktek-praktek politik itu indah di kehidupan sehari-hari. Pada episode sebelumnya, kita sudah membahas kerangka kerja. Jadi ada 4 kerangka kerja yang dibahas oleh Mas Warsito. Dan episode sebelumnya membahas secara spesifik dalam kerangka kerja itu adalah pro and con. Nah, pada episode hari ini kita akan membahas catur kepala kedua, istilah yang dimunculkan oleh Mas Warsito sebagai kerangka kerja, yaitu catur kepala kedua, yaitu toleransi. Nah, bagaimana toleransi itu dalam kerangka kerja menurut politik itu tidak? Kita ikuti. Makasih Mas. Selamat pagi, siap teman. Pagi, harus wajib. Kita melanjutkan episode yang sebelumnya, Mas. Kemarin Mas War sudah menyampaikan soal secara keseluruhan kerangka kerja yang diistilahkan Mas Warsito dengan catur kala itu. Kemarin secara spesifik kita membahas soal pro NKRI sebagai catur kala pertama. Nah, ini catur kala kedua yaitu toleransi. Apa sih, Mas? Apa sih kenapa toleransi itu sebagai bagian dari catur kala kedua itu? Monggo, Mas. Ya, ya, yang catatan yang pertama pro Pro ya. NKRI jelas kemarin kita jadi apa memastikan orang-orang yang pro NKRI itu wajib dilibatkan, diberi ruang dan juga yang tidak pro NKRI ya nggak usah juga kerja gitu untuk mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045. Tetapi pro NKRI cukup, ya nggak cukup pasti. Ya. Kalau pro NKRI kemudian tidak toleran, nggak ada gunanya juga. Dia akan jadi apa? Jadi destruktif, dia akan mengganggu dalam proses itu. Maka toleransi itu. Nah, toleransi itu kenapa penting? Karena pertama untuk mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045 itu kita butuh banyak orang. Kita butuh banyak sumber daya, kita butuh banyak uang, kita butuh banyak fasilitas, kita butuh banyak pengetahuan dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu kita harus membuka ruang seluas-luas bagi sebanyak mungkin orang. Ya. Sementara orang banyak itu macam-macam. Di Indonesia saja yang penduduknya 260 Ya. itu ya 286 juta orang. Itu kan hidupnya dari berbagai pulau, punya kebiasaan yang berbeda, punya adat yang berbeda, ya. Jadi itu kan pasti berbeda-beda. Nah, kalau tidak ada toleransi, nggak akan masuk. Nanti yang masuk hanya yang mayoritas saja. Orang penduduk mayoritas, rugi kita. Jadi nggak bisa maksimal karena umpamanya mayoritas Jawa gitu ya kan Jawa. Hmm. Sementara potensi sumber daya alamnya Ya. di luar Jawa banyak sekali. Nah kalau orang-orang yang tidak ada penghargaan, mereka tidak dapat benefit juga, ya nggak ada yang mau. Nah jadi toleransi itu memberi ruang seluas-luas kepada semua orang. Itu yang di Indonesia. Ya. Karena Indonesia itu dalam mencapai Indonesia Emas 2045 itu tidak bisa sendirian, maka kita juga perlu merangkul, mengakomodasi, mengkonsolidasikan potensi-potensi yang mendukung pencapaian pewujudan Indonesia Emas 2045 dari seluruh dunia, macam-macam lagi. Ya. Kalau nggak ada toleransi, nggak bisa. Gitu-gitu. Jadi toleransi itu arti toleransi bagaimana memberikan ruang seluas-luasnya agar orang bisa mengenali, berkontribusi, meyakini dan berkontribusi dan kemudian mendapatkan manfaat dari pewujudan kegiatan mewujudkan Indonesia Maju tahun 2045 itu. Ya. Eh, Terus menurut Mas Fad, tadi kan sudah menyampaikan dalam keberagaman yang sedemikian rupa. Menurut Mas Fad, definisi toleransi sendiri itu kayak apa sih dalam ini politik itu indah Ya, ini? memang itu penting, pertanyaan itu penting karena toleransi itu seperti apa Hmm. gitu kan. Jadi toleransi itu kalau dari bahasa asal usulnya itu dari bahasa Latin Hmm. itu namanya tolerare. Ya. Nah, tolerare itu artinya apa menghormati dan eh, eh, menghargai ya. Nah, kemudian dalam apa di Indonesia kemudian definisinya gitu juga.
Jadi, toleransi itu adalah sikap untuk menghargai, Ya, menghormati, keyakinan orang, kepercayaan orang, walaupun kita sendiri belum tentu sepakat. Jadi itu ya, jadi ada oke. batasannya Ya, gitu loh ya. Itu batasannya luas, sehingga banyak, apa, penghargaan terhadap banyak pendapat, banyak pikiran, banyak keyakinan, wah itu boleh gitu. ya, artinya toleransi itu muncul ketika muncul perbedaan. Ya, Kan gitu ya. Jadi ketika apa Indonesia yang 286 juta masyarakat itu pasti memiliki cara yang berbeda, cara pandang dan sebagainya. Oke, artinya ini kan juga proses, Mas. ya, Terus ini ya, ya, artinya bagaimana bisa mengakomodir semua pikiran, mmm, kira-kira gitu. ya, Tidak hanya mayoritas doang, ya, tidak hanya mayoritas, tapi memberi apa punya ruang yang bagus bagi semua potensi yang ada untuk mewujudkan yang bisa Mas. Nah, terus saya membayangkan batasannya apa itu, Mas? ya, Ya, banget itu. ya, ya. Ya memang, jadi toleransi itu tidak sekedar toleransi. Ya, Semua orang, semua sikap, semua tindakan ditoleransi oleh semua orang. ya, Ya bubar, ya, kacau ini. Karena tidak semua orang, tidak semua sikap dan tindakan itu positif. hmm, Ada yang tindakan sifatnya destruktif. Seperti kita tidak mentoleransi, kalau toleransi di sini ya, artinya tidak mentoleransi tindakan kriminal, ya, diskriminatif, hmm, kode eksploitatif, hmm, pasti tidak ditolerir. Karena itu ditolerir, ya bubar, gitu. hmm, Nggak akan mencapai Indonesia emas tahun 2045 karena ribet ngurusi apa urusan-urusan kriminal, rasisme, terus tidak ada persamaan hak umpamanya hak asasi manusia gitu hmm, nggak bisa, jadi harus jelas. Jadi hal-hal yang sifatnya mendukung positif untuk mendukung produktif, untuk, mewujudkan, Indonesia Emas tahun depan. Jadi tidak apa, toleransi itu tidak sekedar toleransi, ya, tapi ada batasan. Oleh karena itu deskripsinya gitu, ya. ya, Jadi ada batasannya. Nah, ya, dengan batasan itu kemudian memudahkan orang untuk, apa, melakukan kerja-kerja yang, konstruktif gitu, produktif. Kemudian bisa lebih efektif dan efisien mencapai Indonesia Emas tahun 2045. jadi landasannya adalah perwujudan Indonesia Emas 45. Nih, Oke, artinya ketika perwujudan itu dibutuhkan banyak pikiran. ya, Banyak pikiran, banyak potensi, banyak resources, dan lain sebagainya lah. iya, Maka toleransi dalam hal ini adalah dalam rangka untuk mewujudkan bersama. Begitu kira-kira. iya, iya. Ya, Ya bisa. kalau 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 tidak nanti toleransi itu beda-beda, Ya, tergantung itu sebagai apa. Toleransi itu kan hmm, alat. ya, Alat untuk apa? Kalau ya, alat untuk itu. ya, Nah, toleransi bagi maling ya beda. ya, ya, Kayak toleransi dalam rangka mewujudkan Indonesia ya, Emas. Jadi sering gitu jadinya gitu. Sehingga orang tahu bisa membedakan, membedakan ini gitu. Jadi, kenapa ada, catur tala itu, karena ada batas-batas tadi. Yang tidak pro NKRI ya nggak usah dilibatkan, karena nanti nggak produktif. artinya bisa dikatakan yang tidak atau NKRI kita tidak mentoleransi itu. Enggak, Gitu ya. dilibatkan. Ya, Karena ini oke. penting. Ya, Kali ini kita, mau menuju Indonesia Emas itu penting mau, apa, menegakkan NKRI. ya, Kalau nggak ada ya, NKRI berarti ya nggak ada Indonesia Emas. oke. Adanya apalah gitu, emas namanya gitu ya. Ya, jadi Begitu untuk hmm, apa, pro ya, NKRI cukup, ya, harus ada toleran. Tolerannya seperti apa? ya, Kita jelaskan itu penting. ya, Nah, ya. Jadi eh, untuk Indonesia Emas ada kerangka kerjanya, mmm, yaitu yang disebut sebagai catur kala tadi. Kerangka mmm, kerjanya adalah satunya NKRI, keduanya adalah toleransi, dan ini tidak bisa dipisahkan. Mas. Artinya toleransi dengan kaitan juga NKRI, kan gitu ya. Yes. Nah, em, dalam kondisi hari ini, Mas, sebenarnya fungsi penting kemudian kan ada empat tuh. iya, Hari ini kita membahas soal toleransi. mhm, Nah, eee, konteks secara detail, secara realnya ini, praktik toleransi agar kawan muda di Indonesia ini, bisa memahami lebih gamblang soal, catur tala yang kedua ini adalah toleransi. Sebenarnya pentingnya macam kayak apa yang secara real gitu? iya.
Ya, artinya kalau kalau, apa, toleransi berdiskripsi yang, apa, konstruktif, Mhm. produktif, efektif, Gimana? dan efisien tadi, itu memudahkan bagi semua orang Mhm. untuk mengenali untuk apa sih toleransi, gitu. Mhm. Arti penting toleransi untuk mewujudkan itu seperti apa, sehingga kalau dia, apa, bisa mentoleransi orang-orang untuk kepentingan itu, dia bisa masuk. Mhm. Dia bilang, "Oh itu bisa, aku bisa berkontribusi, karena jelas, nah itu Mhm. untuk saya baik." Mhm. Jadi kalau saya toleran dan saya bertemu dengan orang-orang yang toleran, di situ kita bekerja secara produktif, aman, nyaman gitu, ya dia enak. Tetapi kalau saya mau berkontribusi untuk mewujudkan Indonesia Emas Maju, di situ ribut melulu. Mhm. Perbedaan pendapat melulu itu nggak Mhm. nyaman. Nah, arti pentingnya toleransi begitu. Iya. Jadi saya di situ punya ide apapun yang selama itu menuju kepada itu dikasih ruang, nyaman. Mhm. Ya. Saya punya pendapat yang berbeda juga nggak apa-apa, nanti diurus. Nah, tugas dari apa negara atau organisasi yang memanage itu memanage perbedaan pendapat, perbedaan pikiran, perbedaan pandangan itu di-manage menjadi satu kesatuan yang dipahami oleh semua orang yang dirasakan iya itu kita. Nah itu yang penting toleransi. Jadi realnya begitu. Jadi siapapun kecuali tadi, Mhm. kecuali yang tindak kriminal, rasis, apa kemudian eksploitatif, nah itu nggak boleh gitu. Tidak pro NKRI. Tidak perlu NKRI, Iya. bisa otomatis. Nah, jadi sehingga, dia nyaman. Iya. Jadi, kita, apa, dalam, apa, catur tala itu memberi ruang yang seluas bagi semua orang, baik dari, pelosok tanah air maupun dari seluruh penjuru dunia. Iya. Bagi orang yang setuju dengan pro NKRI dan toleransi untuk mendukung Indonesia mewujudkan Indonesia Emas tahun Iya. 2045. Jadi ada dua fungsi, artinya ke dalam dan keluar. Di luar dan di dalam. Oh, di luar. Dari dalam dan dari luar. Ya. Bukan ke dalam dan keluar. Oke. Jadi potensi itu kan di seluruh dunia. Mhm. Mhm. Tapi kalau ini kan beda-beda. Ya. Kita memanage potensi yang ada di dalam, Mhm. itu dari daerah, Ya. wilayah macam-macam sama itu, dengan yang di luar. Ya. Yang punya kepentingannya berbeda-beda. Ya. Tapi punya kepentingan berbeda itu kan boleh. Ya. Yang tidak boleh itu tidak tahu kepentingan mereka. Gitu loh. Ya. Kalau semua orang punya kepentingan boleh. Nggak bisa ngelarang kita. Ya. Wong itu tidak mencuri. Kepentingan itu kan tidak Ya. tindakan kriminal Mhm. dan itu kan tidak eksploitatif. Itu boleh, tapi yang tidak boleh, yang seharusnya kita manage. Kalau kita tahu kepentingan-kepentingan baik dari lokal maupun dari internasional, jadi bisa memaksimal memanage seluruh potensi yang ada. Jadi kepentingan itu ada di baliknya juga potensi. Kalau secara real, contoh real Mas ya, ini saya ada eh, yang terutama yang keluar tuh, yang Ya, ke apa pergaulan dunia tuh. ya. Dalam konteks kalau kemarin bahasa mahasiswa itu adalah bagaimana menciptakan tatanan dunia baru itu. Ya. Dalam konteks toleransi itu macam itu. Ya kan, di negara ini kan banyak-banyak. Ya. Kita baru belum lupa, masih Hmm. ingat ketika Perang Dingin. Ya. Yaitu ada blok Hmm. barat, ada blok Hmm. biru, Hmm. namanya dipimpin Hmm. oleh Oke. Soviet, ini blok oleh Amerika, ini ada non-blok segala macam. Itu kan pertentangannya keras, ideologis antar negara. Nah, sehingga apa, ya kita mesti pro sana atau pro sini atau enggak pro sini gitu. Nah, Hmm. dalam konteks pasca di dunia yang global sekarang berubah. Pertentangan tidak lagi ideologis, Hmm. tetapi kepentingan. Ya. Nah, jadi negara itu punya kepentingan macam-macam, semua macam-macam. Dan tapi karena globalisasi telah membuat ada babak pertemuan. Umpamanya kesejahteraan. Hmm. Kan semua sekarang menuju kesejahteraan. Hmm. Hmm. Nggak lagi dulu ideologi sosialisme itu kesejahteraan, Bu, yang paling penting ideologinya gitu. Tapi sekarang seluruh negara di dunia, hampir semuanya berbicara soal kesejahteraan. Nah, kita ketemu, kita akan ketemu umpamanya negara-negara berbeda, tapi masih ada negara-negara yang hegemonik Ya. melakukan menjalankan kesejahteraan itu mencapai kesejahteraan dengan cara-cara yang hegemonik, dengan Hmm. cara-cara yang otoriter. Ya. Masih ada juga Ya. lebih baik negara saya dan negara lain terserah aja, kan ada juga begitu. Nah, kita mencari partner-partner negara-negara yang mempunyai pemahaman sama Ya. bahwa dunia itu milik kita bersama, mari kita kelola
bersama-sama dan karena saya itu orang Indonesia, maka yang utamanya Indonesia dulu. Hmm. Tapi tidak berarti tidak melarang yang lain. Tapi karena ada negara yang masih mengalah, enggak yang paling negara saya dulu yang lain terserah aja gitu. Nah ini enggak, kita ayo bareng-bareng, tapi karena kita yang punya yang take a lead, maka kita harus yang menentukan arahnya gini itu lebih baik tuh. Jadi arti penting di internasional begitu. Ya. Jadi tidak lagi kita Indonesia sajalah, nggak maju kita. Karena Indonesia itu bagian dari global yang hari ini batasnya semakin tipis, pengetahuannya semua sudah semakin luas dan lain sebagainya. Jadi penting toleransi di sini kita bagaimana, mencari persamaan-persamaan dengan berbagai negaranya. Untuk apa? Untuk mendukung kita mewujudkan Indonesia Emas 2045. Kan dari mana-mana ada potensinya. Kan ada masyarakat kita yang tinggal di Hong Kong, tinggal di Arab, tinggal di mana-mana, masyarakat kita. Dan masyarakat Indonesia itu ya ada yang kawin dengan orang sana, yang punya partner orang di situ, banyak macam-macam. Jadi itu banyak sekali, makanya tidak ditutup. Hanya dari Indonesia saja. Itu kita buka ruang sehingga kita bisa mengkonsolidasikan dari segala penjuru, baik dari Indonesia maupun di internasional. Artinya bahwa di pergaulan internasional itu, toleransi itu juga seperti tadi ya, ada batasan tadi. Iya, Artinya kemudian tidak semua negara, apakah begitu Mas? iya, Yang saya tangkap. harus, harus. Negara-negara yang otoriter misalnya, Iya, atau yang menghegemoni, itu kemudian bagaimana sikap kita? hmm. Konteksnya adalah toleransi itu. Iya, kalau kalau negara-negara yang mau menangnya sendiri, Hmm. sama kita nggak ditoleransi. Oke. Jadi yang kita toleransi adalah negara-negara yang punya pandangan sama. Ya, Ayo kita ya, dunia itu milik kita bersama. ya, Itu kan demokrasi kan gitu. Dunia itu milik siapa? Milik warga dunia. ya, Indonesia itu milik siapa? Warga Indonesia gitu. ya, ya, Jadi kalau itu milik warga dunia, semua negaranya macam-macam, nggak apa-apa. Tapi ada persamaan nggak? ya, ya. Untuk menuju ke kesejahteraan bersama. Hmm. Kesejahteraan bersama penting. Jadi Dengan kunci itu ya. tidak sekedar kesejahteraan Indonesia Ya, saja, ya. tetapi juga sama-sama. Tapi ada negara saya pada sejahtera sendiri, negara lain negara aja. Hmm. Bisa juga gitu. Ya. Ya. Itu kita tidak tolerir. Oke. Seperti tadi, Hmm. kalau dalam tindakan kriminal tidak tolerir. Gitu. Dari toleransi untuk bekerja dengan banyak negara itu yang sesuai dengan apa tujuan atau maupun asas metode cara kok substansi kerja yang tadi kita canangkan. Gitu. Nah, Artinya toleransi terus kemudian terbuka semuanya masuk ke dalam toleransi itu ya. Ada batasan yang utama tadi itu masuk misalnya yang menghegemoni ya gitu. Ada toleransi dalam konteks itu. Oke. Jadi ke dalam sudah membuka ruang yang seluas-luasnya bagi terciptanya dunia Mas, kemudian juga terlibat dalam percaturan dunia gitu ya. Sebagai bagian juga untuk menciptakan Indonesia Emas. Ini catur utama kedua, Mas. Ada apa statement untuk teman-teman dalam konteks toleransi itu? Mas? ya, yang pertama dari toleransi itu arti pentingnya begitu. Ya, Jadi membuka ruang seluas-luasnya bagi seluruh pemangku kepentingan, baik yang datang dari seluruh pelosok tanah air maupun dari seluruh penjuru dunia untuk mendukung kerja-kerja terwujudnya Indonesia Emas. Jadi toleransi ini penting. Dan kalau nggak ada toleransi nggak bisa. Orang punya pendapat lain, orang punya itu caranya beda, terus kemudian di cara yang konstruktif masih beda, ya, kita nggak bisa. Nah itu arti pentingnya itu. Nah tapi apa berangkat dari pemikiran pertama catur utama itu kita sudah pro NKRI, sudah toleransi cukup ya belum. Kalau sudah itu nanti sudah toleran, tapi masing-masing bekerja dengan logikanya sendiri, dengan pikirannya sendiri, maka juga tidak akan mau bisa sampai mewujudkan Indonesia Emas tahun 2000. Oleh karena itu, tahap ketiga adalah apa gotong royong. Jadi bagaimana nanti setelah pro NKRI toleransi dan kemudian kita harus guyup rukun membangun gotong royong. Supaya apa? Supaya, seluruh potensi bisa dimaksimalkan bekerja, dimobilisasi, ya. dikonsolidasikan, dan disinergikan untuk mewujudkan Indonesia Emas tahun 2000. Nah, setelah gotong royong, itu ketika itu sudah bagus, maka nanti bekerjanya dengan cara yang aman, yang damai. Kalau itu yang tala keempat, nah kalau udah gotong royong nanti nggak damai,
untuk menyamankan itu dia masih pukul-pukulan, masih saling sikut-sikutan, masih ada hidden agenda, macam-macam, ya nggak bisa. Maka talak keempat jadi penting nanti kita berbicara soal cara yang digunakan dengan cara yang cinta damai. Jadi semua dengan damai. Jadi pro NKRI itu kondisi utamanya karena kita berbicara Indonesia. Kemudian nilainya itu adalah gotong royong, perangkat kerjanya nilainya adalah toleransi, perangkat kerjanya adalah gotong royong, dan suasana yang dibangun adalah cinta damai. Ini jadi kemarin sudah disampaikan Mas Farah, ini adalah satu kesatuan ya Mas. Iya. Dia tuh harus ada NKRI, pro NKRI harus bukan kemudian terpisah-pisah. Oke, makasih Mas. Kawan muda, eh, itu tadi kita membahas soal toleransi, itu menjadi bagian dari catur tala kedua yang ada empat catur tala. Jadi catur tala itu ada empat. Tadi yang disampaikan Mas Far, pro NKRI kemarin kita sudah bahas. Kemudian yang kedua adalah toleransi. Di episode berikutnya kita akan membahas tentang catur tala ketiga yaitu gotong royong. Dan episode berikutnya adalah cinta damai. Empat hal yang menjadi satu kesatuan dalam catur tala. Kita ikuti berikutnya. Makasih Mas. Masih sama.